Hey, Dimas di sini. Gue pengen ngebahas tentang rumah dinas bapak. Bukan rumah dinas bapak gue ya, tapi filmnya. Kalau rumah dinas bapak gue kayaknya nggak ada setannya. Ada juga anak setan. Gue maksudnya. Film ini disutradarai oleh Mas Bobby Prastio, seorang direktur yang sudah cukup dikenal di dunia film horor. Beberapa karya notabel beliau seperti Pamali dan Tanduk Setan yang mungkin nggak terlalu bikin gue langsung jatuh cinta ya, tapi ya lumayan lah buat hiburan. Film ini diadaptasi dari cerita Dodit Mulyanto dan pernah dibahas di Siniar Do You See What I See. Begitu melihat ada kata cerita, viral, dan do you see what I see di satu paragraf, produser mana yang gak langsung terangsang untuk segera memulai produksi? Secara keseluruhan, gue rasa film ini solid dan layak ditonton. Meski begitu, beberapa menit setelah keluar dari bioskop, banyak bagian dari film ini yang mulai memudar dari ingatan gue. Jadi ceritanya tentang masa kecil Dodit yang diperankan oleh Octavianus Franciscus yang harus pindah ke rumah dinas di desa terpencil karena ayahnya yang diperankan oleh Dodit Mulyanto. Maksudnya ini ayahnya Dodit ya, bukan ayahnya Octavianus Franciscus. Jadi Dodit memerankan ayahnya gitu. Ayahnya Dodit. Ya udahlah ya, lu udah pada ngerti kali. Mendapatkan tugas sebagai ketua jagawana yang bertanggung jawab menjaga hutan. Berbeda dengan ayahnya yang sering melamun di hutan, Dodit lebih dekat dengan ibunya yang diperankan oleh Putri Ayudya. Kakaknya yang lagi hamil, Lis yang diperankan oleh Yasamin Jasem, dan suaminya Dewo, Elang El Gibran, juga tinggal di rumah tersebut. Begitu film dimulai, gue langsung merasa agak ketipu. Kata trailernya, film ini adalah horor komedi. Tapi pas filmnya mulai, Dodit yang belum memerankan ayahnya sendiri itu bilang kalau ini adalah film horor dan gue harus menghormatinya. Jadi gue bingung deh, siapa yang harus gue percaya? Apa jangan-jangan mereka berdua juga bohong? Siapa tahu film ini sebenarnya adalah dokumenter tentang peternak kalajengking. Setelah 20 menit menonton, gue akhirnya memutuskan untuk percaya sama Dodit yang masih belum memerankan ayahnya. Film ini memang bukan komedi kayak yang gue expect, melainkan lebih mirip film horor dengan sentuhan komedi gitu. Gue sempat berharap film ini bakal se-fun agak lain, tapi ternyata lebih mirip film-film horor Susana, di mana filmnya sendiri adalah horor, tapi ada beberapa karakter yang berfungsi sebagai comic relief. Terutama lewat tektokan yang dilakukan oleh Fajar Nugra dan Sadana Agung yang berperan sebagai Kasno, yang artinya pemberani, dan Sugeng. Gue juga sempat merasa film ini benar-benar horor karena adanya jumpscare yang kadang terasa agak murahan. Misal jumpscare tangan di pundak tuh yang udah klise sekali. Yang bikin gue bertanya-tanya, apakah lu Awi Suryadi? Mungkin Mas Bobi masih pengen nunjukkan bahwa dia bisa bikin imagery serem gitu, dan gue benar-benar appreciate usaha dia untuk menyembunyikan sosok hantu ini di beberapa scene. Ini mirip dengan teknik yang dipakai Mike Flanagan di serial Haunting of Hill House. Good series by the way. Di mana beberapa sosok hantu yang tampak ditanamkan di scene-scene dialog yang berlangsung. Tidak diperhatikan oleh karakter-karakter dalam film, namun sangat jelas terlihat oleh penonton. Pada saat yang sama, komedi dalam film ini terasa lebih seperti bonus tambahan daripada fokus utama. Beberapa joke mungkin berhasil bikin lo ketawa, terutama yang melibatkan interaksi antara Kasno dan Sugeng. Fajar Nugra dan Sadana Agung benar-benar bisa menghidupkan karakter mereka dengan punchline yang tepat. Tapi gue nggak bakal bilang kalau film ini bikin lo ngakak habis-habisan sih dari awal sampai akhir filmnya. Satu hal yang gue perhatikan adalah bagaimana film ini menyajikan elemen teknis dengan cukup baik. Tata kameranya asik banget, benar-benar memanjakan mata dengan visual yang keren dan menyenangkan. Walaupun musiknya kedengeran aneh. Musiknya itu kayak ada bunyi-bunyi synth-nya gitu ala tahun 80-an. Padahal film ini tuh film tahun 90. Jadi mungkin ya ini menambah nuansa yang segar dan berbeda gitu dari musik horor lokal yang sekarang. Yang kadang-kadang kedengerannya udah klise ya. Secara keseluruhan, Rumah Dinas Bapak adalah film yang enak ditonton kalau lo suka horor dengan sentuhan komedi. Film ini mungkin nggak akan jadi film favorit lo ya, tapi ya cukup menghibur lah. Ya udah, sekian dulu dari gua. Thank you.